Saya berharap mereka punya kapasitas tapi juga tidak mudah putus asa. Ya. Oke. Karena saat pulang kemudian melihat ada yang tidak beres, harus berbesar hati, harus bersabar hati untuk melakukan hal lain, cara lain untuk membenahi negerinya. Ya. Tidak semata-mata semua hal harus diselesaikan dengan revolusi. Selamat datang di Gaspol, ruang bebas kita untuk membahas ide-ide segar, gagasan-gagasan segar yang mungkin kita akan membahas untuk kemajuan bangsa kita. Isu hari ini yang akan kita angkat tentang bisa masuk ke dalam isu-isu ekonomi, politik, sosial maupun budaya yang akan kita kulik lebih dalam dengan salah satu narasumber kita yang hari ini sudah hadir. Hari ini saya ditemani oleh sosok yang luar biasa. Beliau lulusan S2 dari Universitas Pertahanan. Beliau juga aktif dalam bidang jurnalistik, aktif dalam bidang penyelesaian konflik di tanah Papua, dan juga berkontribusi secara aktif dalam perdamaian. Saya perkenalkan abang kita, Abang Habilino. Selamat datang di Gaspol. Terima kasih. Bang, hari ini kita akan membahas revisi Undang-Undang TNI yang hari ini revisi Undang-Undang TNI itu banyak ramai ya Bang, banyak ramai. Tapi kita akan melihat bagaimana sisi dalam revisi ini bisa berdampak lebih signifikan dalam perdamaian di tanah Papua, mungkin seperti itu Bang. Untuk membahas ini lebih dalam lagi, boleh diceritakan Bang, bagaimana kehidupan pribadi Abang, lalu pengalaman organisasinya maupun pengalaman sebagai agen perdamaian di tanah Papua. Mungkin gitu Bang. Terima kasih banyak ya buat Gaspol. Siap Bang. Sudah undang saya. Ya kalau pengalaman organisasi pasti sejak masuk kampus langsung di BEM ya. Iya. Hanya yang paling monumental atau yang bisa disampaikan, saya mantan presiden mahasiswa Universitas Cenderawasih. Sebelumnya dari Fakultas Hukum, jadi sebelumnya gubernur mahasiswa lah atau ketua senat fakultas waktu zaman kami. Kemudian 2011 masuk ke Universitas Pertahanan dan menjadi anak Papua pertama yang lulus dari situ. Oke. 2011 baru masuk. 2011 mulai kuliah dan 2014 selesai. Oke. 2012. Ya. Pertengahan 2012 lah. Ya mudah-mudahan melalui Universitas Pertahanan, saya dan juga ada beberapa teman yang masuk, ada semacam transformasi, semacam ya relasi baru yang membuat lebih banyak orang bisa memahami lebih dalam tentang Papua. Tapi juga bagi anak Papua mau masuk ke dalam lini kekuasaan supaya bisa ikut mengintervensi, bisa ikut memberi ide kepada pemerintah pusat agar membangun di tanah Papua yang lebih baik. Saya pikir itu. Boleh diceritakan di sebagian kehidupan untuk menyelesaikan perdamaian di tanah Papua itu bagaimana Bang? Ya kalau bilang konflik ini kan sudah panjang ya, sudah panjang. Tapi sejak 2007 itu sejak aktif dengan organisasi, dengan BEM, tapi juga dengan teman-teman Cipayung, terutama di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jayapura. Saya Kristen, anak GKI, tapi tumbuhnya di HMI Cabang Jayapura. Oke. Kemudian melalui diskusi dengan teman-teman, melalui pergerakan, kami coba menetapkan semacam cara berpikir yang sama, bahwa apapun perbedaan pandangan, apapun perbedaan ideologi, tapi darah tidak boleh tertumpah. Karena begitu darah tertumpah, dendam diproduksi, maka peluang untuk membangun Papua yang lebih damai itu justru semakin kecil.
Tapi sepanjang darah tidak tercurah, kemudian ada niat untuk membangun komunikasi, membangun relasi, maka peluang untuk membangun perdamaian itu jauh lebih besar. Ya, saya baca juga dalam kurikulum vitae-nya Abang ada pernah menjadi salah satu tim penulis Save Our Papua. Ya Pak, ya Bang. Dalam buku tersebut itu membahas apa aja di dalamnya, Bang? Itu sebenarnya bagaimana kita bicara tentang Papua dalam sudut pandang yang baru. Ya. Kita tahu kan sejak era reformasi, kemudian ke awal 2000-an itu pemerintah pusat masih melihat Papua dalam sudut pandang yang sangat kaku. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu ada semacam generasi baru di pemerintah pusat, tapi juga generasi baru yang muncul di Papua, itu dimungkinkan untuk ada komunikasi yang lebih baik. Ya. Dalam contoh yang lebih konkret, kita bilang di militer semakin terjadi regenerasi, ya, abang-abang kita yang muda yang kemudian menjadi jenderal, itu memberi ruang untuk kita juga yang muda punya komunikasi yang lebih baik tentang Papua. Kita tidak lagi takut bicara tentang sesuatu yang kritis. Iya. Kalau dulu itu kan segala hal yang kritis tentang Papua langsung dilabeli makar. Iya. Tapi semakin majunya peradaban, terjadi regenerasi di TNI, di Polri, tapi juga regenerasi di elit intelektual di Papua, maka ruang untuk berbicara kritis tanpa harus terjebak dalam makar itu menjadi terbuka. Itu kurang lebih substansi yang disampaikan di dalam buku Save Our Papua. Ya. Untuk menyangkut masalah militer ya di Papua ini, artinya kan ada operasi militer di tanah Papua. Itu pandangan dari masyarakat Papua hari ini seperti apa, Bang? Ya sebenarnya kan kalau kita mau jujur, memang ada oknum di militer yang kadang-kadang dalam pengambilan keputusan, dalam cara-cara dia operasi atau bekerja di lapangan itu menyakiti orang Papua. Ya. Tapi juga kita harus berbicara secara fair dan adil bahwa semakin hari ada juga banyak di militer yang semakin care dan punya hati untuk tanah Papua. Militer itu kan seperti satu keping mata uang. Ada komando di dalamnya, ya. Tapi juga ada ruang untuk sense of belonging, mencintai negeri di dalamnya. Nah, saya secara pribadi berpikir bahwa semakin berjalannya waktu, semakin terjadi regenerasi di tubuh TNI dan Polri, demikian juga regenerasi di tubuh intelektual Papua, ruang untuk membangun komunikasi, chemistry, relasi yang lebih dalam akan semakin terbuka. Ya. Kenapa? Karena ruang untuk mengeksplor Papua di tahun 90-an itu terbatas. Ya. Hampir-hampir pemerintah pusat bahkan militer di Jakarta melihat Papua dengan sudut pandang yang kaku, kacamata kuda. Ya. Tapi semakin banyak juga militer misalnya yang pada usia mudanya bertugas di Papua itu membangun relasi dan dinamika yang lebih cair dengan orang Papua. Saat yang bersangkutan menjadi pengambil keputusan di TNI dan Polri, tentu ruang untuk berkomunikasi dengan orang Papua jauh lebih terbuka. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang mungkin bisa diselesaikan oleh waktu. Saya percaya bahwa soal Papua adalah salah satu yang bisa diselesaikan dengan berjalannya waktu. Oke. Ya, jadi kan ada beberapa tadi oknum ya, Bang. Di dalam tubuh militer itu. Jadi kita melihat semisal hari ini TNI sudah melakukan revisi undang-undang TNI. Sebetulnya revisi undang-undang TNI itu sudah dibahas pada periode sebelum hari ini. Ya. Periode sebelumnya di zaman Jokowi. Tapi pada waktu itu memang belum sempat dibahas karena terbatas oleh waktu. Sehingga pembahasan itu dilanjutkan pada periode yang baru, di periode Presiden Prabowo. Ya. Nah, Abang dalam melihat ini kan sebagai lulusan pasca sarjana di Universitas Pertahanan, bagaimana melihat revisi Undang-Undang TNI bisa memberikan ruang lebih untuk TNI itu, Bang? Ya, revisi Undang-Undang TNI kan di satu sisi ada ketakutan, ada kekhawatiran di
Masyarakat sipil kemungkinan TNI comeback. Ya. Tapi juga kan kita harus jujur akui bahwa hari ini TNI bukan fungsi lagi, sudah multifungsi. Multifungsi. Jadi guru, Ya. jadi tenaga kesehatan, ya, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman. Pada akhirnya bagi Papua itu bukan soal undang-undang TNI, tapi law in the action-nya, bagaimana TNI di lapangan. Ya. Tidak penting kata-kata manis atau kata-kata yang penuh dengan gegap gempita dituliskan di dalam undang-undang. Tapi kalau pada implementasinya pendekatan teritorial atau pendekatan komunikasi tidak berjalan. Undang-undang TNI pada satu sisi harus terus direvisi supaya TNI terus diperbaharui. Tapi pada sisi lain kita harus jujur akui juga bahwa TNI salah satu tempat di mana kita bisa berharap munculnya negarawan-negarawan. Hari ini salah satu institusi yang paling dipercaya adalah TNI. Hari ini betul. Artinya apa? Artinya TNI adalah tempat di mana rakyat bisa berharap munculnya lebih banyak negarawan untuk memimpin bangsa ini. Kita tidak perlu khawatir jika misalnya harus berkompetisi dengan TNI dalam jabatan-jabatan sipil. Karena pada akhirnya ketika bangsa ini dipimpin oleh negarawan, dipimpin oleh pemimpin yang berpikir baik, berpikir benar, maka orang yang paling kompeten yang akan ditempatkan. Ya. Tentu TNI sebagai sebuah institusi yang superpower harus diberi batasan-batasan. Tetapi dalam konteks revisi undang-undang TNI dan konflik di Papua, orang Papua tidak peduli tentang apa bunyi kata, Revisi. apa bunyi syair dalam undang-undang TNI. Yang paling penting adalah bagaimana TNI bisa melakukan komunikasi, pendekatan teritorial yang baik di Papua. Nah, saya berharap undang-undang TNI ini bisa semacam menguatkan aspek meritokrasi. Karena jujur saya melihat di dalam 10 tahun ini justru meritokrasi tidak berjalan dengan baik di TNI dan Polri. Ya. Dan itu sungguh-sungguh menggalaukan, sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Karena tanpa sadar kita merusak cara-cara memimpin. Cara-cara menjadi negarawan itu bisa disiasati melalui undang-undang yang lebih profesional, yang lebih mampu membuat seseorang itu tumbuh menjadi pemimpin yang baik, yang diawasi juga oleh publik. Nah, kalaupun misalnya dalam proses perjalanan ketika undang-undang TNI dirasa bahwa ada problem yang muncul dari pelaksanaan revisi ini, kan bisa direvisi lagi. Undang-undang TNI kan bukan Alkitab dan Al-Quran. Betul. Bukan kitab para nabi yang tidak bisa diubah. Tapi yang paling terpenting itu adalah jiwa dari TNI itu sendiri. Bicara tentang TNI kan kita bicara tentang budaya, bicara tentang substansi, dan bicara tentang struktur. Bagaimana budaya menjadi pemimpin, budaya mengayomi rakyat, budaya menjadi negarawan, itu tetap ada di dalam sirkulasi elit pada tubuh TNI. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai TNI justru semakin menjauh dari rakyat. Kenapa rakyat menjadi percaya terhadap TNI, menjadi institusi paling dipercaya? Selain karena prosesnya benar-benar meritokrasi, tapi juga kan rakyat yang menjadi TNI. Betul. Suasana kebatinannya kan begitu, bukan TNI yang menjadi rakyat, tapi rakyat yang menjadi TNI. Nah, spirit ini menurut saya yang harus tetap berada di dalam hati senior-senior kita, terutama di dalam TNI, selalu menyadari bahwa dirinya sesungguhnya rakyat yang bertransformasi menjadi TNI. Sehingga komando memang penting, tetapi suara rakyat harus jauh lebih penting di dalam hati daripada anggota TNI. Ya. Oke, berarti revisi undang-undang TNI ini tidak, kalau dari dalam pandangan sudut masyarakat Papua, tidak penting isi dalam revisi undang-undang TNI, tapi action di lapangan yang di Bagaimana orang yang ditempatkan misalnya dalam satuan-satuan tugas, ya, baik di BIN, Ya. di teritori, di Kodam, itu orang-orang yang benar-benar melihat orang Papua sebagai saudara sesama bangsa, bukan sekedar menjalankan tugas. Orang Papua, ya, khususnya orang Melanesia, itu lebih intuitif dalam menilai relasi. Mungkin sedikit berbeda dengan saudara-saudara Melayu yang lebih menggunakan rasio. Jadi kalau misalnya saya dengan Iqbal katakanlah militer, saya punya hati bilang, ini orang
hanya datang karena tugas, jadi panggil saya ini. Ya. Nah, orang Papua lebih feeling, lebih intuitif dalam menilai relasi. Ya. Nah, itu yang mungkin lebih banyak perlu pendekatan budaya tentu, tapi juga pengalaman supaya dalam penempatan orang-orang yang penting di TNI, khususnya yang bertugas di Papua, itu bisa juga mengikuti budaya dan cara berpikir orang Papua. Kita tidak bisa mengubah orang Papua kalau kita menjadi orang dari luar. Kita harus menjadi sama, serupa dengan orang Papua, baru bisa membimbing dia menuju ke arah yang lebih baik. Demikian juga saya tidak bisa menggugah Iqbal kalau saya tidak punya rasa memiliki yang sama dengan Iqbal. Ya, ya. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini sedikit banyak saya tidak melihat pengaruhnya terhadap urusan di Papua. Tapi bahwa ada efek kepada profesionalitas atau tidak, undang-undang memegang peranan penting. Ya. Tapi soal bertugas di Papua, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun teritori, jadi bukan datang karena tugas saja. Bukan karena mau jenderal saja misalnya lalu berdinas di Papua. Tapi benar-benar mencintai, mengasihi orang Papua sebagai saudaranya, sebagai sahabatnya. Ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting seperti itu, Bang, ya. Undang-undang TNI tidak akan menyelesaikan soal Papua. Soal Papua hanya bisa diselesaikan oleh orang Papua dan juga petinggi elit di Republik ini, terutama militer. Ya. Kita tahu bahwa ada banyak program-program yang didorong dari kementerian-kementerian, tapi pada akhirnya itu kan akan ditentukan oleh orang-orang dalam tanda kutip yang militer. Ya. Artinya urusan Papua itu menjadi penting ketika elit-elit di militer juga punya perspektif yang lebih posmo, lebih baru tentang Papua. Ya. Tidak selamanya satu anak Papua kritis, misalnya dia bicara tentang HAM contoh, tidak selamanya itu artinya makar. Ya, ya, ya. Oke. Atau misalnya di demonstrasi tentang undang-undang Otsus misalnya, atau tentang ketidakadilan, atau katakanlah pembangunan infrastruktur di Papua, itu tidak berarti anak Papua itu makar. Bisa kan kita membangun republik yang lebih baik, tapi juga membangun orang Papua yang lebih baik dalam satu masa sekaligus. Kenapa kita harus memilih Papua yang lebih baik dan NKRI harga mati? Kenapa tidak Papua yang lebih baik dan NKRI yang baik itu berjalan di dalam satu waktu sekaligus? Kita tidak harus melihat Papua dalam sudut pandang dualisme. Kita bisa pakai dualitas. Relasi yang paling penting. Pada akhirnya itu Undang-Undang TNI saya berharap bisa mengembalikan meritokrasi di dalam TNI supaya yang benar-benar menempati jabatan-jabatan strategis baik di dalam TNI maupun di luar TNI adalah orang-orang yang punya kapasitas tapi punya hati untuk membangun negeri ini. Tidak ada artinya otak yang pintar itu kalau katakanlah jadi agen barat dan merusak TNI dan merusak rakyat. Tidak ada artinya kepala yang cerdas itu. Kalau di dalam revisi Undang-Undang TNI yang ramai dibahas orang-orang itu kan ada 3 pasal, Bang, ya. Oke. Ada pasal 7, ada pasal 47, ada pasal 53 kalau nggak salah tentang individualnya TNI, tentang masa perpanjangan masa pensiun itu kan. Nah, kalau melihat dari 3 pasal ini, menilai Abang itu seperti apa, Bang? Secara kompleks itu. Ya, saya pikir Untuk khususnya menangani separatisme gitu, Bang. Terutama. separatisme pada akhirnya hanya bisa dihadapi dengan komunikasi dan pendekatan teritori ya. Pendekatan senjata itu sampai kapanpun hanya menyelesaikan jangka pendek. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya dalam sebuah operasi kemudian tokoh Papua katakanlah ya tertembak misalnya atau dihabisi assassin, ya, itu hanya akan memproduksi dendam. Saya misalnya katakanlah menjadi target karena pikiran Papua Merdeka atau pikiran yang kritis misalnya dihabisi. Jangan lupa bahwa orang Papua itu model budaya atau model keluarganya itu besar, sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan biasanya
yang menjadi elit Papua itu orang-orang yang dalam tanda kutip kepala suku. Baik elit yang pro NKRI-nya maupun yang pro Papua Merdekanya. Tokoh OPM yang ke hutan itu pasti kepala suku. Kepala suku. Karena itu ada basis masa mula-mulanya. Apa itu? Yang di dalam Honai. Pengikut yang memang sejak awalnya dari sisi budaya melekat dengan DNA-nya. Mungkin tidak banyak. Tapi kalau setiap kali operasi kita habisi, satu orang yang dihabisi bisa menghasilkan 10-20 orang yang punya dendam. Nah kalau 10 orang ini hanya tinggal di hutan, ya mungkin konflik tetap kita bisa lokalisir. Tapi kalau salah satu, salah dua, salah tiga dari orang terdekat yang tadi dihabisi misalnya memiliki pendidikan yang tinggi, lalu pergi ke luar negeri, urusan Papua bisa jadi panjang. Jadi problem Papua hanya bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Ya. Tidak lebih, tidak kurang. Ya oke. Di pasal 47 yang direvisi Undang-Undang TNI itu ada penambahan fungsi. TNI ada di Bakamlas, misal ada di Badan Teritorial maupun di BNPB tentang penanganan bencana begitu Bang ya. Dalam konteks ini melihat Abang apakah TNI itu dapat memberikan kontribusi lebih untuk dalam pembangunan gitu Bang? Mau sampai 100 kementerian TNI masuk pun kalau meritokrasinya tidak jalan di dalam TNI, nonsen itu. Ya, berarti yang utama meritokrasinya. Nah, bagi Papua 14 kementerian lembaga itu terlalu sedikit. Dari dulu memang urusan Papua urusan militer kok. Artinya urusan seluruh kementerian. Walaupun sipil A yang duduk di menteri A, B dan seterusnya, pada akhirnya leadingnya nanti militer yang ngomong dan presiden. Jadi orang Papua tidak terlalu kaget dengan sejumlah kementerian yang ada di situ. Dari dulu seluruh Papua tuh urusannya urusan militer, nggak ada urusan sipil. Lah kita tahu Republik ini kan punya militer. Betul. Presiden mau sipil, tapi think tank pada akhirnya kan militer. Bicara tentang Papua, kementerian-kementerian lainnya mungkin penting, tapi maaf saja sebenarnya tidak terlalu penting karena pada akhirnya pikiran kementerian atau program yang didorong kementerian itu harus melalui sebuah ya katakanlah proses seleksi dalam tubuh militer dulu baru bisa dikerjakan. Apakah punya dampak soal separatis atau tidak dan seterusnya. Jadi sekian fungsi yang ada di dalam undang-undang TNI bagi orang Papua tidak kaget. Karena dulu orang Papua urusannya dengan seluruh militer, dengan seluruh fungsi. Nah, pada akhirnya sekali lagi jumlah peran yang diberikan kepada militer tidak penting sepanjang meritokrasi ada dalam militer atau tidak. Kalau meritokrasi kemudian katakanlah orang yang benar-benar punya kapasitas, punya integritas yang menduduki jabatan tertentu, maka mau di dalam militer ataupun di luar militer, dia akan tetap punya integritas, punya kapasitas dan punya karakter. Bukan hanya militer, sipil juga sama. Apa artinya menduduki jabatan-jabatan sipil kalau tidak punya kapasitas, tidak punya karakter untuk membangun bangsa yang lebih baik? Ya, oke. Pancuri saja kerjanya, terus kapan bangsa ini mau maju? Nah, kita beri waktu dulu untuk undang-undang TNI ini bergelinding dan jalan. Dan masih banyak ruang untuk melakukan revisi-revisi berikut. TNI kita ini kan TNI yang taat pada sipil kok. Supremasi sipil artinya ditegakkan gitu kan. Dari dulu, bahkan 98 ini kan banyak orang-orang di TNI yang ikut mendorong untuk terjadinya reformasi kok. Nggak usah jauh-jauh. Presiden kita ini udah lawan bapak mantunya Pak Harto saat itu untuk mendorong pemikiran-pemikiran tentang supremasi sipil. Jadi menurut saya bukan lagi difungsi, TNI udah multifungsi. Dan kita juga bisa menjadi orang yang mengerjakan perkara-perkara pertahanan kok. Siapa bilang urusan pertahanan urusan militer? Ini kan sekarang, tapi berjalannya waktu sipil juga bisa masuk di dalam wilayah-wilayah pertahanan. Kenapa kita mesti mereduksi diri tentang hal-hal yang tidak substansif? Urusan revisi TNI bagi orang Papua pada akhirnya adalah tentang meritokrasi. Tentang orang-orang yang saat misalnya pemerintah pusat tempatkan bertugas di tanah Papua harus benar-benar memiliki hati untuk orang Papua. Itu yang terpenting. Itu ketakutan dari civil society atas terjadinya revisi undang-undang TNI yang mungkin bisa mengembalikan difungsi. Bahkan sekarang bisa kita sebutlah multifungsi memang. Bisa ditempatkan dan difungsikan di mana saja. Nah, ketakutan ini kan berawal dari order baru. Ketika difungsi itu ada, jadi mungkin civil society hari ini itu lebih takut akan kembalinya seperti zaman Orde Baru.
Nah, dalam revisi undang-undang yang TNI yang sekarang itu untuk menangani wilayah-wilayah wilayah konflik itu seperti apa, Bang? Ya, saya mengerti kalau ada kekhawatiran Hmm. civil society, terutama mereka yang turut serta dalam era reformasi. Saya kan era generasi pasca reformasi, angkatan 98, kami masuk kampus itu di ospek oleh 98. Nah, tetapi dalam situasi kami katakanlah uncen ya, jika kita lihat Papua, saya coba untuk meredusir atau melokalisir Papua pakai uncen jadi apa namanya katakanlah sampel. Itu memang di angkatan reformasi itu dinamika militer dengan teman-teman kampus itu sangat sedikit, bahkan hampir-hampir tidak ada. Dan tidak ada misalnya anggota TNI atau Polri bisa ngopi dengan pimpinan BEM atau mantan atau aktivis. Itu hampir-hampir kita tidak lihat itu di angkatan 98 ke belakang. Tapi di masa kami itu dinamika dengan TNI dan Polri sangat cair. Mungkin itu yang memberi saya sudut pandang yang lebih optimis kepada revisi TNI. Saya tidak menyalahkan kekhawatiran civil society tentang kemungkinan militer comeback. Tapi saya tumbuh dalam situasi di mana komunikasi dan relasi terutama generasi saya dan sekarang itu lebih cair dengan militer dan TNI. Kami tidak takut untuk ngopi dengan katakanlah anggota TNI di Kodam atau BIN atau BAIS atau Polri, Polda di warung-warung kopi dan berdiskusi tentang bagaimana misalnya membangun pemuda. Ya. Saya menyadari bahwa senior-senior saya yang ospek kami 98 itu ruang untuk apa namanya berdinamika dengan TNI jauh lebih kecil sehingga wajar kalau angkatan tersebut jauh lebih katakanlah khawatir untuk TNI comeback. Ya. Nah, saya pikir saya tetap pada pemikiran yang optimis bahwa undang-undang TNI misalnya katakanlah memberi ruang untuk duifungsi. Saya berharap TNI tetap menjadi pengayom rakyat, menjadi sejatinya rakyat yang mau terus berbenah diri. Saya cukup optimis bahwa di era Pak Presiden Prabowo Subianto itu militer tidak akan sampai comeback menjadi militer yang katakanlah Kaku, keras. seperti Orde Baru. Lagi pula jenderal-jenderal yang muda yang baru kan juga tumbuh terus bersamaan dengan aktivis juga yang terus menjadi muda. Mudah-mudahan jenderal yang baru membawa perspektif yang lebih baru. Ya. Undang-undang TNI pada akhirnya itu semangatnya adalah bahwa TNI perlu penyegaran, Ya, ya. perlu terus berbenah. Ya, kalau memang jika kekhawatiran civil society itu terhadap kembalinya difungsi lagi seperti zaman Orba, apakah memang TNI itu harus lebih melakukan pendekatan secara dialogis dan humanis, Bang? Sebenarnya soal pendekatan itu kan bukan karena ada rakyat khawatir. Pendekatan teritori itu memang harus komunikasi. Ya. Pada akhirnya kan misalnya Unhan, Ya. itu kan dibangun oleh Pak SBY karena ada kesadaran bahwa alutista tidak semata-mata bisa mengamankan negara, tapi bahwa manusia-manusia yang lebih penting. Tidak sekedar alutista, tapi bagaimana cara berpikir intelektual yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Ini ikut menentukan bagaimana aspek pertahanan di kemudian hari. Kalau pandangan kita tentang dunia terbatas, pandangan kita tentang kebangsaan terbatas, tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang juga terbatas dan bahkan bisa merusak gitu. Ya. Nah, saya bukan mengecilkan kekhawatiran civil society. Pada akhirnya saya lebih melihat bagaimana militer dengan urusan Papua. Oke. Revisi TNI ini nanti misalnya sekarang revisi, tahun depan kita revisi lagi, 2 tahun revisi lagi. Tidak ada artinya kalau tidak ada dalam hati anggota TNI yang bertugas di Papua untuk mengasihi dan lebih cinta pada rakyat Papua. Ya, ya. Jadi sebagai lulusan S1 dulu itu di Tata Negara, Bang ya? Tata Negara. Hukum Tata Negara di Universitas Cendrawasih. Ya. S2 Unhan. Unhan.
dalam melihat undang-undang revisi TNI itu secara konteks supremasi sipil, demokrasi, pelanggaran HAM, apakah dapat tersampaikan dengan baik nantinya, Bang? Ya, situasi kan sekarang sudah lebih terbuka ya. Hmm. Banyak militer juga yang diberi masukan oleh sipil dan didengar kok. Situasi kan tidak seperti dulu lagi. Ya. Tidak sekaku dulu bahwa militer itu semata-mata satu hal tersendiri dari sipil. Dinamika sipil militer ini akan terus terjadi, terus berkembang. Jadi wajar kita khawatir, tapi jangan sampai kita paranoid dengan situasi. Tidak boleh paranoid gitu, Bang. Wajar. Kekhawatiran itu wajar karena kita pernah jatuh di dalam sebuah lubang Orde Baru kan. Kekhawatiran bahwa kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama itu sangat manusiawi, tapi jangan sampai paranoid. Ya. Saya pikir kita beri waktu untuk undang-undang ini bergelinding, undang-undang ini jalan dulu. Dan bukan tidak mungkin kan kalau memang ada pasal-pasal yang salah diinterpretasikan dalam pelaksanaan, kan bisa didorong lagi untuk terjadi perubahan lagi. Ini bukan Alkitab, bukan Al-Quran yang saklek dan tidak bisa diubah. Ya. Oke, dalam untuk meredam konflik di Papua ini tidak hanya dari militer, polisi maupun PH-PH yang lain ya kan, Bang. Tapi juga ada kontribusi dari organisasi gerakan mahasiswa, mungkin gerakan pemuda yang secara aktif untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua. Nah, hari ini bagaimana kontribusi organisasi yang di mana itu bergerak dalam perdamaian di tanah Papua? Ya, organisasi-organisasi ormas itu punya kapasitas untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian, ya ikut serta untuk meresolusi konflik di Papua. Tapi pada akhirnya kan pengambil kebijakan negara. Ya. Misalnya urusan Merauke nih, kan bisa diomong baik-baik, tidak harus rusuh kan? Ya. Negara bisa turun, lalu lihat siapa benar-benar yang pemilik ulayat, lalu bernegosiasi dan berkomunikasi dengan mereka. Selama ini kan ada banyak hal konflik terjadi karena mispersepsi, karena sudut pandang yang berbeda. Dan kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak mau duduk sama-sama untuk bicara, itu saja. Oke. Masalah itu selesai, orang Papua itu marah di depan, tapi kalau diomongin baik-baik, selesai itu. Lulus juga, Bang ya? Selesai itu. Justru kalau orang Papua ditantang, itu nanti semakin menjadi-jadi. Karena harga dirinya itu apa ya? Ya, harga diri ini kan sesuatu yang bagi orang Papua itu segala-galanya. Jadi saya mau mati dari kau, tapi saya akan hajar kau begitu, saya akan lawan kau. Ya. Nah, selama proses-proses penyelesaian konflik di Papua ini tidak serta-merta sampai di pengambilan keputusan tertinggi, ya, hanya sampai katakanlah badan-badan yang ya hanya datang, melakukan seminar, melakukan diskusi publik. Lalu ini tidak jelas follow up-nya kemana ini. Kan banyak seperti itu. Nah, ke depan jangan lagi terjadi. Libatkan orang Papua itu mencintai tanah Papua dan mencintai orang asli Papua itu dua hal yang berbeda. Iqbal bisa bangun jalan raya, infrastruktur. Tapi apa benar itu akan dipakai atau apa benar itu akan benar-benar mengangkat harkat dan martabat saya sebagai orang asli? Membangun tanah Papua dan membangun orang asli Papua adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena membangun tanah Papua ada saudara-saudara pendatang di sana juga yang nikmati. Tapi yang minta merdeka, yang ribut terus ini kan orang asli Papua. Yang harus diurus orangnya. Jangan urus tanahnya saja, manusianya yang diurus. Artinya kan ada kebijakan yang memang tidak melibatkan teman-teman dari Papua gitu, Bang ya. Mungkin sudah, tapi kalau ada protes kan artinya harus didalami lagi. Ya. Kan sesederhana itu bahwa oke, saya sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak. Tapi kalau ada riak-riak, ada gejolak, dihadapi, datangi satu-satu. Ya. Berarti dalam penyusunan undang-undang yang ada di pemerintahan maupun di DPR, apakah sudah pernah melakukan pendalaman dengan putra-putri asli dari Papua itu sendiri? Itu ada. Ada ya. Ada. Tapi problemnya adalah bahwa urusan Papua ini kan tidak serta-merta selesai dalam 1-2 malam. Karena ada luka panjang kan. Ya. Kita harus mau mengakui bahwa ada luka panjang di Papua. Luka yang
Orang Papua bilang luka pusaka. Itu tidak bisa dengan antibiotik saja langsung sembuh. Ada bekas lukanya. Ya. Nah, bagaimana merawat supaya bekas luka itu jangan perih, jangan sakit, atau jangan menjadi luka kembali, itu yang harus dilakukan. Orang Papua terus belajar tentang bagaimana berbangsa, tapi juga pemerintah pusat harus juga terus belajar bagaimana menjadi Papua. Jadi tidak ada artinya kita saling tuding, saling membenarkan diri. Ya. Tidak ada artinya debat itu. Debat tidak memberi manfaat. Debat hanya menunjukkan siapa yang hebat secara teoritik. Ya. Bahkan debat hanya meninggalkan luka. Berhenti debat, duduk bicara baik-baik, tanya Iqbal mau apa, Habel mau apa, kita cari titik temu, kita kerjakan itu sama-sama. Kalau ada salah, maka yang tugas baru lagi harus melakukan hal serupa, komunikasi dari awal. Ya. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dibicarakan itu baik-baik. Intinya di komunikasi dan Ya. dialog gitu, Bang. Dan Dialog tidak boleh terus. jenuh. Misalnya Iqbal sebagai TNI katakanlah pernah tugas, terus punya pengalaman buruk di satu daerah, jangan mengeneralisir. Ya. Mungkin saja di satu daerah itu Iqbal yang salah mengambil keputusan, Ya. atau punya perspektif yang salah, atau mungkin masyarakat di wilayah tempat Iqbal tugas yang belum punya pengalaman berdinamika dengan anggota TNI misalnya. Ya. Tapi kan berjalannya waktu, orang Papua tambah dewasa dan pemerintah pusat juga mestinya tambah dewasa dalam hal soal konflik Papua. Kita tidak bisa berputar di lubang yang sama terus. Ini perburuan energi tak terbarukan sudah menuju Pasifik Selatan. Ya. Betul. Perang akan berpindah dari Eropa, dari Ukraina dan Rusia, akan berpindah dari Timur Tengah menuju ke Pasifik Selatan. Terus kita, urusan rumah tangga belum selesai-selesai. Ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi perburuan energi di Pasifik Selatan? Konflik akan berpindah dari Eropa Timur, dari Timur Tengah, bahkan dari Laut Cina Selatan. Konflik akan berpindah ke Pasifik Selatan. Pertanyaannya adalah, apakah bangsa Indonesia dan orang Papua sudah siap untuk berkompetisi dengan perebutan energi tak terbarukan? Itu problem yang paling penting. Ya, ya, ya. Di Pasifik Selatan ini, saya percaya bahwa begitu energi yang tak terbarukan ini berhenti dipakai, maka perburuan energi akan menuju ke wilayah-wilayah yang menghasilkan energi tak terbarukan. Dan Pasifik Selatan itu tempatnya. Itu surga bagi energi tak terbarukan. Ya, ya, ya. Pikiran elit kita di pemerintah pusat harus melihat ini baik. Oke. Kita boleh sibuk untuk turut serta dengan perdamaian dunia, ya, dengan konflik di Eropa Timur, Timur Tengah, Laut Cina Selatan. Tapi kita jangan lupa bahwa ada konflik baru yang menunggu kita. Ya. Semisal ketika konflik Papua ini, untuk masalah penyelesaiannya itu dengan semangat NKRI dan semangat Pancasila, itu seperti apa, Bang? Untuk menyelesaikan dalam urusan konflik ini. Ideologis apapun itu pada akhirnya harus punya kaki. Harus duduk bicara. Duduk ngobrol, pendekatan teritori. Pancasila ini kalau kita jawantahkan dia sampai di Papua, pada akhirnya pendekatan teritori. Pada akhirnya komunikasi. Ya. Orang yang memimpin satuan tugas punya tidak jiwa untuk membangun komunikasi. Nah, penempatan orang-orang yang memegang peran penting dalam tubuh militer dan Polri di Papua harus orang-orang yang punya kapasitas untuk melakukan seperti itu. Tidak bisa yang asal komando atau melihat orang Papua selamanya selalu dengan makar. Kalau saya sudah melihat Iqbal katakanlah dengan, nah ini separatis ini, maka tidak ada omongan Iqbal yang akan saya masukkan dalam sebuah kepala. Oke. Paradigma itu bisa membunuh. Dia bisa menyempitkan sudut pandang kita. Ya. Dia penting bagai sebuah rambu, sebuah rute. Tapi kalau paradigmanya itu kita tidak sering kritisi, dia bisa menjadi rute yang menyesatkan. Oke. Nah, sudut pandang bahwa hari ini orang Papua kan di era Otsus ini banyak yang sekolah kan. Banyak sekolah. Di Nah luar itu kan daerah. artinya hasil dari upaya pemerintah juga. Jadi jangan juga pemerintah lantas takut atau tidak ingin dikritisi oleh generasi muda yang kritis. Ya. Lah pemerintah pusat yang mendorong otonomi khusus, yang ikut dorong lalu kemudian mendorong banyak anak Papua yang sekolah. Ya.
Jangan paranoid menghadapi kritik mereka. Ya. Berarti banyak teman-teman pemuda dari daerah Papua itu banyak kan di luar daerah untuk sekolah kan, Bang? Ya. Hari ini teman-teman pemuda yang di luar daerah lagi sekolah ini, bagaimana mereka itu bisa membangun perdamaian di Papua? Bagaimana Jakarta buat sesuatu di Papua? Orang Papua hanya dalam posisi ini, orang Papua selalu sifatnya bereaksi. Anak Papua banyak sekolah di luar, betul, dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang otsus, benar. Tapi selama perlakuan negara terhadap tanahnya tidak baik, itu sekolahnya itu jadi melawan. Yang sekolah di luar? Iya. Oke. Itu yang kita harus omong sesuatu yang tidak enak. Betul. Jangan kita mau omong yang enak-enak saja, lalu kita tidak punya antisipasi terhadap risiko terburuk. Semakin banyak anak Papua sekolah di luar itu baik. Betul. Tapi semakin baik perlakuan negara ini terhadap tanahnya, itu akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir dia terhadap bangsa ini. Oke. Semakin buruk perlakuan negara terhadap tanahnya, anak ini akan melawan. Kalau dibilang bahwa negara kan sudah biayai, memang uang rakyat kok. Tugas kasih sekolah anak ya tugas negara. Tugas negara. Apakah anak itu akan melawan negara atau tidak? Itu urusan negara. Bagaimana negara melakukan komunikasi, melakukan pendekatan yang baik, tapi juga membangun tanahnya dengan baik. Oke. Dan saya pikir data militer tahulah berapa banyak anak Papua yang sekolah di luar dan melawan negara atau tidak. Ya, di militer, di BIN lebih tahu itu. Introspeksi diri. Apa yang salah? Kenapa anak Papua ini semakin banyak kita sekolahin, tapi semakin banyak melawan? Ini harus menjadi otokritik bagi kita sama-sama. Berarti Bahan ada yang refleksi, salah. Bahan refleksi kita bersama. Kita tidak perlu menjilat-jilat untuk bicara NKRI. Justru semakin kita mendayu-dayu, semakin kita menyembunyikan kemunafikan kita berbicara tentang konflik Papua, trigger masalah, akar masalah tidak pernah selesai. Bagi orang Papua clear, undang-undang TNI tidak punya dampak apa-apa untuk urusan Papua. Yang paling terpenting adalah bagaimana pendekatan para perwira-perwira TNI, para prajurit TNI yang di Papua sana. Mau panggil bicara baik-baik, mau jadi sahabat, atau sekedar mengerjakan tugas. Jangan-jangan hanya sebagai seorang jenderal misalnya tugas di Papua. Orang Papua itu orang yang sangat intuitif dalam membangun relasi. Begitu saya tahu bahwa Iqbal ini datang karena tugas saja, saya bilang iya, tapi hati saya tidak. Itu orang Papua seperti itu. Orang Papua yang sejatinya, yang realnya itu, saat saya punya feeling bahwa Iqbal datang ke tempat saya hanya tugas. Waktu ngobrol dengan Iqbal, Iqbal tanya, Kakak Habel suka kopi? Saya bilang iya, walaupun tidak. Oke. Orang Papua seperti itu. Ya. Tapi kalau saya tahu bahwa Iqbal datang ke sini bukan semata-mata karena tugas, maka saat Iqbal bilang kopi, saya bisa bilang lebih bahwa ada gula kah, tambah gula kah? Saya minta lebih. Artinya saya percaya sama Iqbal. Oke, siap. Teman-teman pemuda Papua yang hari ini bersekolah maupun sebagai mahasiswa ya di luar daerah, ketika teman-teman ini pulang ke tanah masing-masing, ke tanah Papua, apakah pemuda ini itu bisa menjadi agen perdamaian, Bang, dalam penyelesaian konflik nanti? Orang mau jadi mendorong perdamaian ini kan banyak aspek toh. Nah, kita berharap mereka bisa menjadi agen perdamaian, tetapi menjadi agen perdamaian atau agen apapun itu kan perlu kompetensi, perlu juga ada aspek-aspek lain. Saya misalnya pulang sekolah, sampai di tempat saya, kemudian katakanlah saya lihat militer ya, atau polisi yang tangkap secara paksa saya bapak ade atau paman. Menurut Iqbal, dengan gelar sarjana atau magister dari luar itu saya menjadi agen perdamaian atau saya akan lawan negara. Jadi urusan menjadi agen perdamaian ini bukan semata-mata ditentukan oleh anak Papua, tapi juga ditentukan oleh negara ini. Bagaimana negara membangun relasi dengan kami. Contoh sederhananya, saya pergi sekolah dibiayai oleh negara. Saya sekolah ini untuk apa? Sekolah untuk bangun sepu tanah. Saat sampai di tanah, saya menyaksikan, ini ada perusahaan, tapi dia tidak pernah dengar. Padahal ini saya punya wilayah. Lalu kebetulan saya punya komunikasi dengan petinggi militer, petinggi TNI, Polri. Saya melakukan komunikasi supaya urusan tanah ini bisa diadvokasi, tapi tidak diindahkan. Menurut Iqbal,
Saya kesan yang bagus untuk negara kah? Saya sakit hati. Urusan agen perdamaian ini urusan semua orang. Ya. Bukan hanya urusan Papua, tapi urusan negara. Karena rakyat Papua sedang berkonflik dengan negara. Tidak mungkin damai itu dihasilkan oleh semata-mata satu pihak. Kalau teman-teman muda Papua yang intuitifnya itu membangun relasi seharusnya kan bisa berkomunikasi dengan siapapun. Oke. Relasi yang dengan negara pun Oke. perlu direkatkan kembali gitu kan Bang, supaya ketika pemuda ini pulang dari sebagai mahasiswa, pulang membangun untuk negerinya Papua, membangun untuk tanah Papua, relasi itu yang bisa digunakan untuk membangun Papua kan Bang, sehingga perdamaian itu bisa diwujudkan. Mungkin kan seperti itu Bang. Oke, clear itu. Kira-kira apakah hari ini pemuda Papua itu sudah melakukan hal yang seperti itu Bang, untuk membangun relasi, untuk membangun di tanah Papua? Dari sudut psikologis itu lebih mungkin negara yang melakukan komunikasi terlebih dahulu. Karena orang Papua tidak semua punya kapasitas kemampuan untuk langsung cair dengan orang baru atau relasi baru. Nah, kepada siapa diberikan banyak, kepadanya dituntut banyak. Kepada negara ini, kepada TNI diberikan fasilitas, diberikan kapasitas yang lebih, kepadanya dituntut banyak untuk memulai komunikasi itu duluan. Jadi problem anak-anak Papua yang studi di luar itu harus dimulai terlebih dahulu oleh negara. Karena orang Papua dia tidak bisa begitu serta-merta langsung cair dengan orang baru. Nah, siapa yang paling kompeten untuk memulai lebih dahulu? Negara. Kenapa? Karena negara bertanggung jawab mengurusi rakyat. Dalam konteks itu, abang-abang kita di TNI, di Polri, di kementerian, mereka yang harus berani memulai terlebih dahulu, karena mereka interpretasi dari negara. Betul. Oke. Jadi harapan untuk pemuda-pemuda Papua yang hari ini bersekolah di luar daerah Papua itu seperti apa Bang ketika nanti pulang ke tanah Papuanya? Harapannya. Saya berharap mereka punya kapasitas tapi juga tidak mudah putus asa. Karena saat pulang kemudian melihat ada yang tidak beres, harus berbesar hati, harus bersabar hati untuk melakukan hal lain, cara lain untuk membenahi negerinya. Tidak semata-mata semua hal harus diselesaikan dengan revolusi. Kadang-kadang kita perlu waktu, kita perlu bersabar. Mungkin juga kita perlu orang baru untuk membantu menyelesaikan, mengadvokasi problem kita. Nah, cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan Papua yang harus terus kita dorong, baik di TNI, di Polri, di pemerintah pusat, tapi juga di teman-teman Papua yang baru. Semangat yang menggebu-gebu untuk revolusi itu memang baik, tetapi revolusi akan menghasilkan darah. Sudah waktunya kita menjadi lebih humble, menjadi lebih mengerti apa maksud Tuhan untuk negeri kita berada di dalam bangsa ini. Waktu Tuhan itu hanya bisa dimengerti jika kita punya kesabaran, kita punya humble. Bahwa benar ada diskriminasi, ada cara-cara yang mungkin menyakiti kita yang dilakukan oleh negara melalui orang-orang tertentu yang menduduki jabatan tertentu. Tapi hukum alam ini selalu punya proses seleksi. Pada akhirnya orang-orang yang tidak mengurusi Papua dengan baik pasti akan disingkirkan dan pasti akan ditempatkan orang-orang yang lebih baik lagi. Nah, kita sebagai anak muda Papua harus punya optimisme bahwa tanah kita tidak pernah lepas dari dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Papua menderita, menangis, sakit. Tuhan pasti punya cara untuk menyelesaikan tanah kita. Tugas kita adalah berusaha sebaik-baik mungkin sebagai manusia. Kalau selama studi, ini saya ingatkan atau saya sampaikan buat teman-teman mahasiswa dan pemuda, tugas kita untuk membangun relasi saat studi itu menjadi penting sekali. Kenapa? Saat kita kembali ke tengah masyarakat berhadapan dengan persoalan hidup yang sesungguhnya, saat itulah kita akan membutuhkan relasi-relasi tadi untuk ikut mengadvokasi dan ikut menyelesaikan. Karena saat seseorang anak Papua menjadi sarjana, magister, pulang, itu tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau dia seorang anak kepala suku. Bapak, ade, paman, tante, itu hampir menaruh
harapan di pundaknya. Tidak penting apakah dia mampu atau tidak, tapi semua orang akan menaruh harapan di dia. Betul. Jadi selagi masih sekolah, masih studi, masih berada di luar Papua, bangun relasi sebanyak-banyaknya, relasi yang efektif, relasi yang baik. Mudah-mudahan pada waktu pulang ke tanah Papua, ada masalah yang dihadapi di kampung, dihadapi oleh keluarga besar, relasi tadi bisa membantu untuk menyelesaikan dan mengadvokasi problem-problem yang dihadapi. Siap. Sambil tetap berdoa, Tuhan punya rencana yang baik untuk tanah Papua. Insya Allah. Semoga teman-teman pemuda Papua dapat melanjutkan relasinya untuk membangun tanah Papua. Begitu Bang, kira-kira Bang ya. Ya. Luar biasa sekali hari ini Bang Habel memberikan pandangannya, ilmunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang hari ini menonton. Terima kasih juga untuk Bang Habel sudah bisa menemani saya di sini. Siap. Sudah bisa menyempatkan waktunya juga. Terima kasih Bang, dari jauh-jauh dari Papua langsung ke sini dan podcast di hari ini. Mungkin saya sampaikan suatu nasihat dari Prof. Salim Said almarhum. Oke. Profesor Salim Said kebetulan guru besar di Universitas Pertahanan pada waktu itu. Itu beliau panggil saya secara pribadi dan berdiskusi, menanyakan tentang bagaimana sejarah keluarga saya. Oke. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah bahwa dalam sudut pandang Profesor Salim Said, problem Papua ini sesungguhnya adalah problem peradaban. Ya. Ada gap peradaban antara sesama orang Papua, tapi juga ada gap peradaban pada petinggi Republik terhadap cara memandang Papua. Nah, kalau kita bisa menyetarakan peradaban ini, maka Papua bukan lagi masalah tetapi solusi bagi bangsa. Nah, dalam konteks revisi Undang-Undang TNI, itu pasal yang indah itu tidak menentukan apa yang terjadi di lapangan, tapi bagaimana suasana kebatinan, bagaimana jiwa orang-orang yang melaksanakan undang-undang, itulah yang paling terpenting. Oke. Nah, revisi Undang-Undang TNI sebagus apapun, tapi kalau militer kita, anggota TNI kita tidak dididik, tidak punya rasa kebangsaan, tidak punya rasa mengasihi sesama manusia, tidak punya rasa cinta terhadap Papua, pasal undang-undang itu hanya akan menjadi pasal mati. Oke. Sebaliknya, mungkin ada kurang dalam perumusan pasal, tapi jika para anggota TNI punya hati yang baik, saya pikir undang-undang ini akan memberi makna. Kita berharap itu semua, Bang. Kita berharap itu semua. Ya, sebagai manusia kita harus berharap yang baik. Ya, kita harus optimis Harus optimis. dalam membangun bangsa ini. Terima Kalau kasih, Bang. jatuh, bangun lagi. Kita bangun lagi. Lari lagi. Mati hidup, Bukan mati hidup gitu kan. berapa banyak jatuh, tapi berapa banyak bangkit. Oke. Kalau jatuh 7, bangkit harus 8. Oke. Kalau nanti dalam pelaksanaan revisi Undang-Undang TNI ada yang kurang, sipil bermanuver. Kalau bicara tidak bisa, turun jalan revisi lagi. Ya. Di TNI ada banyak anggota TNI yang cinta pada rakyat. Oke. Banyak sekali. Oke. Oke. Luar biasa sekali hari ini kita membahas banyak sekali isu-isu yang sedang beredar maupun harapan dan optimis kita sebagai seorang pemuda dalam membangun bangsa ini untuk lebih maju lagi ke depan. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menemani kita dan menonton kita. Semoga tidak bosan-bosan kita teman-teman melihat kita dan mendengarkan isu-isu baru yang kita angkat. Terima kasih khususnya Bang Abel sudah hadir di sini. Mungkin itu dari kami. Ingat, politik bukan punya elit, tapi politik untuk rakyat yang peduli. Terima kasih sudah dari Gaspol, gas terus. Terima kasih Bang. Oke.